persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malu juga ya, soalnya di sini tadi saya lihat ada teman kuliah. Terus ada senior juga yang sebetulnya dari segi ilmu kayaknya lebih banyak dibanding saya. Tapi saya di sini sifatnya bukan ngasih ilmu ya, cuman lebih ke sharing pengetahuan, sharing sudut pandang, dan yang ingin lebih saya gali adalah di mana kita akan mencoba untuk membangun cara berpikir kita tentang tahap-tahap sebelum menikah, terutama tentang jodoh, tentang pasangan. Makanya judul yang saya ajukan ke Akang MC ini adalah Right Steps to Meet Your Mate. Jadi intinya sih di sini simpel aja ya. Karena kebanyakan ternyata setelah diperhatikan, kemudian saya juga suka survei, ada orang-orang yang bilangnya mencari jodoh, cari pasangan, tapi ternyata mereka tuh nggak fokus untuk beneran cari jodoh atau cari pasangan. Mereka malah sehari-harinya lebih fokus untuk cari penghasilan, cari kerjaan, cari tambahan keuangan, dan sebagainya. Nah, oke. Udah pada siap? Tes. Jarum kelinci ya. Oke, nggak usah yang berat-berat ya, yang simpel aja. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara berpikir kita tentang jodoh. Jodoh itu apa sih? Kan kita seringnya mikir, kita mau cari jodoh. Kita umur sekian, butuh jodoh. Kita umur 25-an, kalau laki-laki ya biasanya. Kalau awat itu umur 20-an lah. Kita mau cari jodoh nih. Padahal sebetulnya, jodoh itu sebetulnya apa sih? Jodoh itu yang kayak gimana sih? Terus kalau mau cara dapetin jodoh itu gimana? Nah, untuk memahami jodoh itu seperti apa, teman-teman di sini ada yang pernah belanja kan? Belanja mau ke mall, mau ke toko, mau ke pasar, atau kemana aja lah gitu. Saya ambil contohnya belanja atau beli sepatu aja ya. Ceritanya gini, kita datang ke mall, terus di sana ada contoh lah sport station atau apa gitu. Kita ngincar sebuah sepatu. Sepatunya mereknya apa lah, misalkan Nike buat lari gitu, Nike internasional. Nah, kita tahu sepatu ini kualitasnya bagus, tampilannya keren, dan kita merasa bogoh lah gitu dengan sepatu itu. Kita ngecengin sepatu itu. Nah, kita seringnya sehari-hari kan bilang, wah, bogoh ke sepatu iya gitu. Kalau kita berusaha mendapatkan sepatu itu, kita tanya stoknya ada nggak sesuai dengan ukuran kita. Ternyata setelah ditanya, nggak ada. Ya udah, kita nggak jadi ngambil sepatu itu. Nah, kebiasaannya orang Sunda suka bilang, yang meureun lain can jodoh, nah meureun sepatu eta teh. Nah, berarti sebetulnya jodoh itu apa sih? Sama ya seperti kita beli sepatu, kita beli barang-barang yang lain, apa yang belum kita dapatkan, itu belum jadi jodoh kita. Atau bisa jadi jodoh kita bukan yang itu. Kita ngincer sepatunya nggak dapat, duitnya nggak ada, bisa jadi jodohnya bukan yang itu. Kita cari yang lebih murah, ternyata masih lebih cocok, ya mungkin jodohnya yang lain yang itu. Atau kita mau beli yang lain, nggak kesampaian, nggak dapat, mungkin jodohnya bukan itu atau mungkin belum waktunya. Jadi kalau bukan hanya tentang waktu, mungkin memang bukan itu jodoh kita. Jadi intinya jodoh kita siapapun itu nanti setelah dapat atau belum,
jodoh itu lebih kepada tentang ini orang ini teh jadi sama kita atau enggak sih. Kemudian tentang siapa yang kita dapatkan. Terlepas dari kita itu suka dengan orang itu atau enggak sih. Orang itu sesuai kriteria atau enggak sih. Karena ternyata banyak orang yang ya walaupun nggak suka-suka amat ya, tapi ternyata jadi nikah dan kehidupannya baik-baik aja. Ada juga yang pasangan yang pas pertama ketemu ari bogoh mah intinya perasaan suka itu belum ada, perasaan cinta nggak ada. Tapi ternyata setelah dijalani, oh ternyata nyetel gitu. Padahal setelah dijalani berapa hari pun, kayaknya kriteria saya tuh nggak ada pada dia. Tapi ternyata prosesnya dilewati, lancar, bisa saling mengusahakan bersama, lalu jadilah jodoh, jadi nikah gitu. Nah, jadi prinsip jodoh itu yang pertama adalah simpel aja ya. Orang yang kita maksud itu jadi sama kita atau enggak, kita dapatkan atau enggak, siapa yang bersama kita. Itu cuma tentang itu. Terlepas dari apakah kita suka atau enggak, kita bogoh atau enggak, kita cinta atau enggak, kriterianya sesuai dengan kita atau enggak. Nah, jadi gimana sih caranya dapetin jodoh? Ingat ya, jodoh itu bukan dicari, tapi orang yang dimaksud kita sahkan untuk kita nikahi, kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, maka itulah jodoh kita. Nah, itu tentang jodoh. Ya terus, kita nanti gimana dong kalau nggak sesuai, kalau kita main tembak-tembak langsung gitu aja. Nah, makanya yang diberikan judul pada sesi kali ini adalah gimana kita bertemu dengan mate. Apa itu mate? Mate itu kita seringnya dengarnya soulmate ya. Soulmate itu kalau di bahasa Indonesia kan mah belahan jiwa gitu. Mate itu bisa diartikan pasangan, bisa diartikan partner sejoli, tandem. Di sini ada yang suka main bola nggak? Atau punya teman kerja gitu? Kalau ada yang suka main bola, itu biasanya kalau kita udah nemuin soulmate, itu mainnya tuh bakal enakan lah gitu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa soulmate ini bukan jodoh. Misalkan kita nemuin soulmate nih, ya belum tentu jodoh aja. Bisa jadi saat kita usahakan, oh ternyata dia udah jadi milik yang lain, ya udah berarti lain jodoh gitu. Itu mah tragisnya nasibnya kita ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, soulmate kita tuh siapa sih? Kan seringkali kita kan kalau hidup bareng, yang kita butuhkan itu sebetulnya kan teman yang kita tahu kita akan nyetel dengan dia dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kita nggak akan tahu sampai berapa lama, itu bisa 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ya 2 tahun juga bisa ya kalau umurnya kita nggak nyampe. Tapi yang jelas kita berharap pasangan kita itu akan ada dalam waktu yang sangat lama. Ya kecuali kalau takdirnya emang umur nggak sampai. Nah, ini boleh dicatat. Apa aja sih ciri-ciri dari soulmate kita? Yang pertama adalah kalau kita bareng soulmate, kita melihat dia, kita itu merasa lebih daripada kenal. Misalkan saya jalan bareng istri saya aja ya. Saya lihat sekeliling,
terus lapar gitu. Tahu dia juga lapar. Nah, kita tahu jam berapa dia biasanya lapar. Kemudian pada saat lapar, tanpa perlu dikasih tahu, saya tahu gitu, dia maunya makannya apa. Itu salah satu contoh. Atau misalkan pengen minum, saya jalan ke Ciwok gitu ya, ke mall, haus nih siang-siang. Saya tahu dia pengennya minumannya yang seperti apa, ukurannya berapa, kemudian gulanya banyak atau enggak, misalkan. Saya tahu itu. Itu salah satu contoh. Kita lebih daripada kenal dia. Kemudian kalau dengan teman pun, atau yang belum nikah pun ya sama gitu. Misalkan kumpul bareng, ya reunian atau apalah, atau persiapan sebelum pernikahan. Kita tahu dia orangnya seperti apa, kemudian ada waktunya kita mau cari bahan untuk seserahan. Tanpa dia kasih tahu pun, kita tahu dia pintanya apa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah kita merasa bahwa kita lebih dari sekadar kenal. Kemudian yang keduanya adalah pikiran kita nyambung. Kalau ngobrol tuh pasti nyambung. 11-12 lah, satu frekuensi. Contohnya gini ya. Misalkan karena saya sehari-hari kegiatannya adalah kegiatan sosial, suka bikin baksos, ngegalang bansos. Pada saat saya membahas itu, istri saya bisa mengimbangi, pasangan saya bisa mengimbangi. Pada akhirnya kami berdiskusi dan bisa bikin program bersama. Nah, itu kalau udah nikah ya. Kalau belum nikah, misalkan kita mau ngebahas tentang persiapan pernikahan, atau misalkan jauh sebelum pernikahan ya, kita tuh pengen melobi orang tua supaya mengizinkan. Teman-teman di sini berdiskusi, ngobrol. Saya pengennya gimana, dia pengennya gimana. Nyambung gitu pikiran tuh. Satu frekuensi. Punya ide, saling mengisi. Nah, itu salah satu contoh pikirannya nyambung. Kemudian yang ketiga, nah ini harus pinter-pinter ngertiin diri sendiri ya. Yang ketiga adalah pada saat dekat kita merasa nyaman. Ada nggak yang kalau pas deket kita teh ngerasa nyaman gitu? Bawaannya teh pengen ada dia terus kalau deket dia kita nggak uring-uringan. Deket dia kita merasa lebih baik. Atau yang kalau biasanya pakai hijab garis keras gitu ya. Kalau pada saat bertemu dengan dia tuh bawaannya tuh lebih tenang. Jauh lah dari kesan pengen marah tuh, uring-uringan tuh jauh. Bawaannya tuh betah. Atau pada saat waktunya proses ta'aruf itu selesai, kita nggak mau berlama-lama untuk segera mensahkan. Segera dijadiin jodoh, nggak mau lama-lama gitu. Pengen gerak-gerak. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah kita sejalan. Maksudnya kita dengan dia sejalan. Sejalan tuh gini. Kebanyakan orang kan pasti pengennya, apalagi sebagai muslim ya, kita pasti seringnya menyebutkan kita pengen rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Kita pengen rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Tapi kan masuk surga itu jalannya tuh banyak. Bisa sejalan antara kita dengan dia. Misalkan, tadi kan saya cerita ya, kalau saya suka kegiatan sosial. Saya suka kegiatan sosial, keseharian saya seperti apa. Dan buat saya,
berkegiatan sosial ini adalah salah satu jalan untuk Allah ridhoi. Nah, kalau sekiranya pasangan saya ini sejalan dengan jalannya saya, bisa nggak? Jadi dia yang akhirnya ikut berkegiatan sosial seperti saya, bisa nggak gitu? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang lebih pilihnya jadi bandar tahu gitu ya, jadi bandar sayur. Tapi sebagai pedagang, saudagar yang itu bisa, itu kan salah satu jalan untuk meraih ridho Allah. Nah, sebagai pasangan bisa nggak sih ngejalanin itu bareng-bareng? Mungkin nanti ada yang jadi ustadz salah satunya, kemudian banyak ceramah sana sini, bisa nggak ngejalanin itu sebagai pasangan, menjalani bersama-sama? Nah, itu salah satu contoh sejalan ya. Yang keempatnya adalah sejalan. Tadi yang pertama lebih dari kenal, kemudian yang keduanya pikirannya nyambung, yang ketiga nyaman pada saat dekat, yang keenam sejalan. Nah, yang kelimanya adalah pada saat bersama dia kita itu jadi sangat produktif. Misalkan gini, kalau hitungan matematik mah satu tambah satu t 2 gitu. Nah, bersama orang tuh malah jadi suka ribut gitu ya, malah jadi nggak produktif, itu ada. Jadi satu tambah satu t malah jadi 0 atau malah jadi 1,5. Ada tipikal orang-orang yang pada saat bersama masalah itu muncul, konflik datang. Kemudian yang biasanya produktif malah jadi nggak produktif. Ada yang setelah nikah ibadah hariannya menurun. Ada yang setelah menikah belajarnya jadi malas-malasan ada. Nah, tapi ada juga yang setelah menikah, setelah bersama malah jadi lebih produktif, sholatnya rajin, terus datang ke kajian rajin, belajarnya rajin, kemudian usahanya jadi lebih produktif, lebih berkembang. Yang tadinya dari pihak laki-lakinya cuma bandar, kemudian datang pasangannya, berjodoh jadi istri, istrinya yang jadi admin, bendahara, ngurus keuangan usahanya itu ada. Nah, itu contoh. Kemudian setelah itu ternyata setelah kerjain bareng-bareng, wah usahanya jadi makin besar, buka cabang sana sini. Udah. Itu contoh. Gimana ini terus? Halo? Kedengar suara. Ada yang baru datang? Oke, saya ulangi ya. Yang poin ke berapa tadi? 2, 3, 4, poin kelima. Jadi, salah satu ciri dari soulmate kita adalah pada saat bersama kita menjadi sangat produktif. Yang tadinya kalau sendirian mah penghasilannya cuma berapa lah dari dagang teh, tapi setelah bareng-bareng penghasilannya mungkin meningkat cuma 50%, tapi dengan meningkat 50% ini ternyata ada yang mengelola keuangannya. Misalkan kita dagang batagor, penghasilan satu hari itu dapat 0,5 juta. Kalau dulu mah 0,5 juta teh kayak gak pernah jadi apa-apa dari penghasilan itu teh. Nah, setelah punya istri ternyata penghasilan 0,5 juta per hari ini bisa di-manage dengan sangat baik sampai kebeli rumah, bisa buka warung, bisa buka cabang, bisa kebeli tanah, dan macam-macam. Nah, itu kan salah satu contoh gimana setelah punya pasangan, sama dia, kita menjadi lebih produktif. Nah, kemudian yang keenam ya, yang sudah pasti bersama dengan pasangan, dengan soulmate itu, kita saling melengkapi. Kita punya kekurangannya apa? Dia yang menyempurnakan.
Dia punya kekurangannya apa? Kita yang menyempurnakan. Contoh gini, kalau di rumah tuh istri saya tuh kadang suka lebih jorok. Nah, itu salah satu kekurangan. Maka satu kekurangan saya adalah saya suka bego lah kalau masak ya. Nah, itu peran dapur. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bersama pasangan, kita itu saling melengkapi. Nah, kemudian dulu pada saat sebelum nikah, proses saling melengkapi ini juga sebetulnya sudah bisa dirasakan ya, walaupun belum nikah. Dulu sebelum nikah, saya tuh lebih banyak mengurus bagian undangan, kemudian merchandise dengan seserahan. Nah, kan ada bagian lain yang belum tuh, kayak misalkan bagian catering, kemudian sewa tempat. Nah, itu calon istri saya yang ngurus dua hal itu. Sifat saling melengkapi, saling menyempurnakan itu akan ada. Itu akan dirasakan. Makanya kalau misalkan kita mau nikah dengan seseorang, nah asa berat di orang hungkul, kenapa merasa hanya berat pada kita? Ya, itu dah jadi salah satu tanda bahwa ada yang harus diperbaiki sebagai pasangan. Nah, itu sebagai pasangan psikologinya seperti itu ya. Terserah mau ngerasa bogoh atau henteu, kita suka atau enggak. Dia sesuai kriteria kita atau enggak. Itu terserah. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah orang yang kita pikirkan namanya dalam hati itu cocok nggak sih sama kita? Kita ngerasa nyetel nggak sih sama dia? Kemudian kalau suatu hari nanti kita hidup bersama dia, kita sanggup nggak? Gitu. Cukup itu aja. Nah, itu yang bab pertama ya, tentang psikologi pasangan. Kira-kira pasangan teh seperti apa sih? Terus bedanya sama jodoh gimana? Ya, kalau jodoh itu kan disahkan ya. Kalau pasangan itu kita perlu memahami diri sendiri, kemudian kita cari orang yang seperti ini itu siapa sih dalam kehidupan kita. Caranya supaya jadi jodoh, ya lamar aja. Kita minta supaya jadi istri atau suami. Lah, saya tak. Oke, sampai situ dulu ya. Kita pelan-pelan, ada yang mau ditanyain nggak? Kang Nova, mangga, biar ada yang mau ditanyain dulu tentang psikologi pasangan. Mangga bagi Terutama peserta tentang yang jodoh tanya. dan soulmate itu ya. Luar biasa ya, Kang. Ternyata memilih pasangan juga ada ilmunya gitu ya, nggak asal merta cinta gitu. Biar akhirnya tadi tidak jadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, kita juga harus apa ya, kenal terhadap pasangan kita, karena bisa jadi yang kita sukai tidak cocok untuk kita. Nah, kalau dari peserta ada yang mau bertanya, mangga di kolom chat atau langsung aktifkan audionya. Mangga peserta, atau dari saya dulu ya Ustadz, ini bolehkah seperti ini nggak ya Ustadz, jalannya gitu ya dalam memilih pasangan. Kita teh suka sama seseorang gitu, sukanya teh sampai cinta mati lah istilahnya. Tapi ternyata pada saat berjalannya
banyak hal yang menurut kita pribadi tidak cocok dengan kita gitu. Tapi kita karena sudah cinta buta tadi kan, kita teh menerima aja gitu. Jadi sebagai orang nah tadi yang kata Akang itu orang deh atau saya lagi yang harus berjuang. Nah kira-kira kalau jalannya seperti ini akan berhasil atau tidak gitu. Atau faktor apa yang bisa membuat hubungan seperti ini berhasil gitu. Hubungan yang berhasil kalau hubungan yang berhasil mah sebetulnya cuma tentang kita keep kontak aja ya. Cuman kita di sini pasti nanti akan merasa kita teh enak mungkin nggak sih hidup bareng si dia. Nah itu yang perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita pahami dan kita sadari dari awal. Kayak contoh gini ya, saya suka dengan seseorang. Ternyata setelah saya kenal, wah dia jajannya teh dikit-dikit Pizza Hut, dikit-dikit warung pasta, dikit-dikit mararahal. Sedangkan kita kesenangannya jajan tuh ke warung kopi, beli mie tek-tek, terus yang murah-murah lah pinggir jalan gitu. Makanan-makanan ala backpackeran, traveler gitu. Bayangin aja, kalau kita bareng dia, kita merasa jadi diri sendiri nggak sih? Kemudian dari segi ibadah harian, dari segi keuangan, itu baik nggak sih buat kita? Sehat nggak gitu? Misalkan jajan bareng dia mah bikin kantong kita teh gampang jebol. Ya hitung-hitung aja ya, bayangin nanti kalau kita nikah bareng dia, kita sanggup nggak menafkahinya gitu. Jangan sampai pada akhirnya karena kita hidup bareng dia, kita tuh jadi kelaparan juga gitu. Karena kan kalau sifatnya rasa suka, bogoh gitu ya, itu biasanya paling lama teh bertahan 40 harian lah. Terus kita nemuin yang lain, ada yang lebih bagus nih, lebih menarik, bogoh deh karena itu gitunya. Yang namanya perasaan tuh biasanya gitu. Nah, kalau mau, coba tes dulu aja setelah 40 hari, perasaan kita seperti apa. Setelah kita kenal lebih jauh, perasaan kita seperti apa. Kemudian kita ukur diri sendiri, kita sanggup nggak ya hidup bareng dia. Udah cukup itu aja. Begitu. Berarti tinggal waktu yang menjawab gitu ya Kang ya. Jadi kita sanggup selama 40 hari itu hidup. Tapi kita juga memang harus ngecek diri sendiri. Kita nyadar, kemudian membandingkan dengan dianya seperti apa. Nah, kita sanggup nggak gitu. Jadi jangan karena cinta buta orang teh ngebel-belaan gitunya. Nggak gawe tapi puluhan juta sebulan teh. Waduh. Hanya demi dia. Astagfirullah. Kan ada yang kayak gitu. Ada benar. Emang ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari. Oh iya, mangga. Dari Ricky di Bandung. Iya. Saya sangat susah untuk mendekati bahkan ngobrol dengan wanita yang saya sukai. Ketika dekat dan mencoba untuk membuka pembicaraan, kata-kata yang sudah di ujung lidah mendadak susah untuk dikeluarkan. Nah, mungkin ini salah satu ini Ustaz, pemalu tipe. Dan ujung-ujungnya menjadi diam tanpa ada pembicaraan. Akhirnya gagal. Nah, dari sisi psikologi apa yang salah dengan Kang Ricky ini dan apa yang harus dilakukan agar kebiasaannya bisa berubah gitu kan? Yang namanya nervous grogi kalau di depan orang yang kita suka itu wajar ya. Cuman yang perlu kita latih adalah memang keberanian buat ngobrol. Terus kita bisa membaca situasi, gimana sih caranya supaya memulai pembicaraan dengan dia. Misalkan kita
kita buka pembicaraannya lewat WA. Kalau dulu mah SMS ya, atau telepon. Lewat WA bisa. Kemudian kalau punya akun sosial media, bisa DM via situ, atau saling komentar itu bisa. Itu contoh aja ya. Atau misalkan mau lewat perantara gitu. Perantara lewat temennya, itu juga bisa. Tapi yang penting adalah kita punya ini aja, kita punya kesempatan buat bicara, walaupun cuma satu kalimat singkat gitu. Satu kalimat singkat aja itu udah bagus. Dan kita lihat responnya seperti apa. Nah, kalau kondisinya kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi kita diem, nggak berani ngomong, padahal sebetulnya dia juga nunggu kita berani ngomong gitu. Bisa jadi gitu. Atau bisa jadi yang tragis-tragisnya ya dia udah punya pilihan yang lain. Itu tragisnya ya, tapi kan kita belum tahu kondisinya. Kita masih punya kesempatan. Anggap aja kayak gitulah. Nah, komunikasi mah harus dilatih. Apalagi nanti kalau udah nikah, pasti harus banyak komunikasi, harus banyak saling memahami. Itu penting. Beneran Beneran itu mencoba penting. gitu Kang ya. Ya. Mencoba untuk memulai berkomunikasi. Tadi bisa lewat perantara, bisa lewat DM, secara tidak langsung. Seperti itu ya Kang Riki. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Kang, ini contoh mungkin yang bisa diambil dari Kang Riki. Saya juga dulu mendekati istri saya juga lumayan malu gitu, lama. Ya cukup panjang waktunya, 7 tahun gitu Kang ya. Jadi mudah-mudahan ini ada pembelajaran. Jadi saya juga malu untuk mengungkapkan kata-kata, terutama memulai pembicaraan. Nah, saya lakukan itu, saya berdoa sih Kang ya. Jadi berdoa, makin lama tuh semakin ada keberanian Kang. Jadi seolah-olah sama Allah itu ditunjukkan perempuan itu ditanya gitu. Jadi kita harus benar-benar berani untuk bertanya, karena sebelum apa ya, kalau kata orang mah, if we not asking, the answer is always no. Jadi kalau kita nggak nanya itu, jawabannya akan selalu tidak. Kemudian ini bisa jadi apa ya, pembelajarannya, ada yang hikmah yang bisa kita ambil gitu Kang ya. Gitu kurang lebih gitu Kang. Benar nggak Kang gitu? Zaman dulu mah iya sih. Kalau zaman sekarang mah kondisi di mana para akhwat sekarang mah banyak yang lebih berani untuk nanya duluan ya. Tapi bukan salah, karena emang keadaannya sudah lain dengan dulu, dan sekarang tuh saingannya lebih banyak sih. Jadi udah mah para lelaki itu ya, kalau bukan baik mah ya sisanya yang brengsek gitu, yang nggak baik. Ada yang baik tapi ternyata maaf nggak punya kecenderungan sama perempuan, ada. Yang kayak gitu juga ada ya. Karena saya punya saudara yang baik gitu ya, kelihatannya teh baik, orang alim lah gitu, dia paham agama. Kemudian dia udah keluar dari bank ceritanya, keluar dari bank karena takut ribanya gitu, dan dia merasakan langsung efek dari riba. Setelah keluar dari bank, dia nikah, barulah ketahuan, oh ini orang sangat terjaga gitu, terjaga syahwatnya, terjaga dari godaan wanita gitu. Kesini ternyata ketahuan kalau dia tuh nggak punya kecenderungan kepada perempuan. Nah, itu salah satu contoh. Dari udah nikah mah khawatirnya ya, kaduhung gitu. Makanya perlu untuk kenal. Nah, itu betul Kang. Jadi orang jadi pasangan yang menjadi istri itu wajib untuk dicintai.
Jadi menikahi orang yang kita cintai itu tidak wajib, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu wajib. Nah, itu Ya, kurang lebih kan cepat, lebih tepatnya lebih gitulah. tepat. Nah, ini kan ada satu pertanyaan dari peserta, bagaimana Iya. membedakan perasaan yang benar-benar suka atau karena hanya butuh karena kita ini takut kesepian atau lagi sendiri gitu kan. Jadi gimana cara Oh iya. ngebedainnya? Itu yang pertama. Karena peserta ini sering ingat mantan calonnya yang gagal, entah itu karena Mm-mm. dia benar suka atau hanya takut sendiri. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu dia nggak tahu nih ini tes benar suka atau takut sendiri. Ah. Nah, seperti itu gimana membedakannya? Antara suka dengan takut sendiri ya. Biasanya ada ciri-cirinya. Kalau suka itu gini, kita suka sama seseorang. Orang yang kita maksud itu pasti ada. Mau si A, si B, si C, atau siapa. Dan biasanya orangnya jelas. Misalkan si Fulan aja, itu suka. Suka itu jelas orangnya siapa, tertuju langsung kepada orangnya. Nah, kalau yang namanya takut sendiri, orangnya bisa siapa aja lah gitu. Makanya kan ini kebanyakan terjadi pada perempuan ya, insecure, ngerasa insecure dengan kesendiriannya. Jadi takut sendiri gitu. Yang nemeninnya bisa siapa aja. Jadi kalau takut sendiri itu asal ada temen lah gitu. Cuman masalahnya ya pasti kan pengennya temennya yang bikin kita merasa nyaman, merasa nyetel gitu. Yang kayak soulmate tadi. Nah, kita pengennya kalau punya temen tuh yang kayak gitu. Makanya kalau takut sendiri itu biasanya kita juga merasa nggak ada yang disukain, biasa-biasa aja gitu. Hati kita nggak terpaut pada siapapun. Kita cuma pengen ada yang nemenin aja. Kita cuma pengen punya teman ngobrol, punya teman diskusi, punya teman yang bisa bantu mengatasi masalah, punya teman yang kalau kita ada kenapa-kenapa, akan ada orang yang bisa bantu mengatasi kondisi itu. Nah, kalau suka makan, kita pengen dekat dengan orang itu aja sih. Sebetulnya cuma seperti itu, suka dan takut sendiri. Begitu Kang. Ya betul. Mungkin lebih banyak ke pengalamannya pribadi masing-masing ya, karena seseorang itu emang pada dasarnya masuk sosial kan ya, pengen ditemenin. Tapi kalau yang sukanya benar-benar jatuh cinta itu beda gitu rasanya juga. Saya juga mungkin saya dan pasti banyak dari peserta juga merasakan kalau orang itu hadir hanya untuk melengkapi, tapi sedikit sekali orang yang hadir untuk menyempurnakan. Gila, oke Kang itu tuh. Ya, mudah-mudahan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nah betul, ada pertanyaan Kang dari peserta mungkin. Pertanyaan terakhir kan kebetulan waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah ini banyak sekali yang bertanya. Saya bacakan Padahal dulu. baru bab 1 ya saya. Oh aduh, baru bab 1 ini Kang ya. Nggak apa-apa nanti mungkin apa. Ini ya. Saya bisa sampaikan ide saya apa, alamatnya nanti bisa nanya di sana atau mungkin nanti bisa lanjut ke pertemuan kapan lah gitu ya. Selanjutnya bikin acara lagi. Oke, siap Kang. Ini pertanyaan terakhir dulu Kang mungkin ya. Saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak terlalu suka dan biasa saja rasanya. Ketika makan bersama rasanya juga kurang nyaman. Karena ini perkenalan dari orang tua, jadi menurut saja untuk mencoba berkenalan. Tapi ketika saling chat bisa nyambung obrolannya, apakah itu pertanda bukan jodoh kita? Dan lebih tepatnya dengan obrolan chat yang nyambung itu hanya sebuah hubungan pertemanan biasa. Bagaimana nih Kang? Jadi kalau di aslinya ketika bertemu kurang cocok, kurang nyaman. Tapi kalau di obrolan chat itu nyambung gitu. Apa tipe introvert gitu? Atau itu gimana? Baru pertama ketemu atau gimana tuh? Bentar ya. Kalau pertama ketemu,
Ketemu belum nyaman ya? Belum nyaman. Kalau udah chat, itu nyaman. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu pertanda jodoh kah? Atau hanya chat nyambung itu tentang hubungan pertemanan biasa? Oke, yang paling pertama adalah dari banyak kejadian hubungan soulmate, hubungan pasangan yang biasanya enjoy, enakin itu justru banyak dimulai dari pertemanan, kemudian akrab, lalu bisa saling ngisi, saling melengkapi, nyetel gitu. Bahkan misalkan angkatan saya, generasi saya, begitu lulus kuliah, yang dicari itu bukan teman kampus gitu. Yang dicari itu adalah teman SD, teman SMP, teman sekolah, atau bahkan nikahnya dengan teman kuliah lagi gitu. Kenapa? Karena kita jelas sudah kenal. Kita jelas sudah tahu orangnya seperti apa, udah nggak gengsi-gengsian lagi, bahkan ada yang udah tahu keluarganya seperti apa. Nah, makanya penting untuk saling kenal. Kemudian lewat saling kenal itu bisa jadi kita makin nggak nyaman, atau bisa jadi kita makin nyaman. Jadi bukan cuma nyaman, kita juga nanti bisa cari tahu kita nyetel nggak sih sama dia. Tadi kan disebutinnya sewaktu pertama ketemu makan bareng kita masih belum nyaman. Ya mungkin kita belum terbiasa gitu ya dengan orang itu. Kita nggak tahu lah nanti kalau udah ketemu dengan dia lagi atau ketemu lagi di mana, bisa jadi dia itu beda dengan anggapan kita sewaktu awal. Tadi kan katanya makanya bareng orang tua ya. Biasanya kalau bareng orang tua tuh lebih kaku, lebih nggak kelihatan aslinya. Maaf Kang, menyela. Oh ya, mangga. Atau gimana? Bukan bertemu sekali. Jadi maksudnya itu kan seperti kayak orang itu ingin berkenalan dengan saya, tapi melalui orang tua. Oh, terus, gitu. Akhirnya jadi, ketemu. Dengerin langsung. Kenalan, terus jalan bareng gitu. Ketika saya makan bareng, rasanya kurang nyaman aja. Itu nggak 1 kali, 2 kali gitu, 3 kali gitu. Rasanya aja. Terus kalau yang chattingnya gimana teh? Kalau chattingnya itu obrolan seperti biasa, nanya ini, nanya itu. Kalau dari awalnya saya merasa kayak balas aja dulu, balas aja gitu. Jadi dengan gitu. Nah, terus. Ya, tapi kesana rasanya saya merasa kasihan gitu. Kenapa saya balasnya? Kasihan. Kayak jujur aja ya. Kita jujur-jujuran aja. Yeah. Nah, sewaktu kita chatting, kita ngerasa nyaman nggak? Itu aja. Kalau untuk pertama sih enggak. Yang pertama pas makan bareng enggak. Yeah. Kemudian sewaktu chatting, kita ngerasa nyaman nggak? Kalau chatting untuk beberapa hari per hari, ya per minggu pertama nggak terlalu. Terus karena ya kayak jadi teman gabut jadinya. Oh, teman gabut doang. Iya. Ya nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja. Cuman yang perlu kita sadarin tuh kan, kita chatting sama dia teh, kita nyaman nggak sih, kita ngerasa enakin nggak gitu. Saya ambil contoh gini ya. Dulu pernah saya punya soulmate. Zaman SMS-an sih, belum usum chatting atau online via WA kayak gitu, belum usum lah. Itu kalau saya chatting tuh sehari itu bisa nyampe 1000 SMS lebih lah. Karena nyaman. Yeah. Nah, jadi yang saya explore adalah perasaan saya nyaman gak ya chatting sama dia. Ciri-ciri nyaman itu biasanya kita mau chatting sampai jam 12 malam pun bisa loh.
Iya. Jadi kayak nyambung terus, kayak nggak habis-habis obrolan teh. Nah, teteh kayak gitu nggak? Saya nggak terlalu, jadi lebih baik saya jangan lanjutkan atau udah berhenti aja sampai sini gitu. Orang tua mah masih pengennya sama yang itu ya? Atau gimana, teh? Ya, kadang-kadang ya ada ya seperti itu. Rumusnya gini aja lah. Tadi nyatet nggak yang tentang soulmate? Iya, Nah, pertama lebih dari kenal. iya. Kerasa nggak lebih dari kenal? Kemudian pikirannya nyambung nggak, teh? Itu yang Pikir ketiga. Satu frekuensi nggak gitu. sih sesuatu hal yang menurut saya itu terlalu tegas gitu, terlalu mengekang. Ya Dan udah, kalau nggak nyaman, kitanya jadi mengekang ya. Kalau ngekang tuh biasanya kita malah jadi nggak produktif. Kemudian saling melengkapi nggak ya? Halo? ya, Nah, merasa saling melengkapi nggak dengan chatting itu? melengkapi setting. Nggak terlalu, sayanya nggak bisa terlalu terbuka sama dianya. Oh ya udah, kalau gitu mah nggak usah disahkan jadi jodoh juga nggak apa-apa. Ya betul, atau jangan-jangan teh Yulia ini ada laki-laki yang disukai mungkin. Jadi menghalangi laki-laki lain ya. Nah, walau alam ya. Allah alam ya. Gitu sih. Tapi intinya kan gini aja lah. Siapapun orang yang datang dengan kita ukur diri sendiri, nyetel nggak sih sama dia gitu. Itu aja dulu. Mau kita bogoh atau enggak, sesuai kriteria atau enggak, kita nyetel atau enggak gitu dengan dia. Saya juga dulu sama istri kayak gitu. Pertama kali ketemu teh biasa-biasa weh. Sugan gitunya sesuai dengan kriteria enggak juga. Terus bogoh enggak juga, ngecengin enggak juga gitu. Tapi sewaktu ngobrol, punya kegiatan bareng, lalu setelah komitmen mau cobain bisa nikah atau enggak ya, ternyata bisa jadi pasangan yang sejoli gitu, enakin nyetel, jadilah disahkan berjodoh gitu ceritanya. Jadi kalau menurut saya sih ini penting ya, kita nyetel sama dia atau enggak. Walaupun emang ada juga ya orang yang kita sukain sampai kegiatan teh bisa bareng-bareng, terus kayaknya teh kompak, tapi ternyata maaf ya, untuk hubungan pernikahan setelah diproses untuk serius, mau resmi, legal gitu ya. Ternyata mentok, susah gitu. Nggak bisa. Malah jadi nggak kompak, ada yang kayak gitu juga. Nah itu salah satu ciri kalau ternyata soulmate itu belum tentu berjodoh ya. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Kang Adit atas semua ilmunya dan masukannya buat kita kepada para peserta juga. Semoga segera menemukan jodohnya atau jalan keluar dari setiap permasalahannya ya Kang ya. Untuk selanjutnya Kang ada ini sesi simbolis penyerahan